Assalamualaikum, selamat datang di channel Cendekia. Di sini kita akan belajar bersama soal-soal latihan untuk kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga ya. Nah, untuk soal tes intelijensi umum yang seperti ini soal yang mudah. Biasanya nggak nyampe 1 menit itu udah bisa ketemu hasilnya ya. Perhatikan baik-baik. Segitiga itu masing-masing sudutnya adalah 3A, 4A, dan A. Yang ditanyakan adalah nilai dari 4A. Apakah A 45 derajat, B 60 derajat, C 90 derajat, D 120 derajat, atau E 150 derajat. Kita ingat bahwa dalam suatu segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka dari itu, 3A ditambah 4A ditambah A sama dengan 180 derajat. 3A, 4A, dan A kalau dijumlahkan adalah 8A. Maka 8A adalah 180 derajat. Padahal yang ditanyakan adalah 4A. 8A untuk menjadi 4A itu tinggal kita bagi 2. Nah, kalau sudah dibagi 2, maka yang kanan 180 derajat ini dibagi 2 menjadi 90 derajat. Maka nilai dari 4A adalah 90 derajat. Mudah bukan? Soal yang berikutnya yaitu di sini ada soal bentuk aljabar, ada X pangkat negatif 2, Y pangkat 4, Z pangkat 3 dibagi X pangkat 2, Z pangkat negatif 5, tapi itu masih dalam bentuk akar. Biasanya kalau lihat soal seperti ini udah males duluan ya, bentuknya aljabar ada X, Y, Z, pangkatnya juga ada yang negatif, habis itu masih dibagi, terus dalam bentuk akar. Biasanya udah males duluan, tapi jangan menyerah. Soal ini sebenarnya mudah. Yuk bisa, yuk bisa. Perhatikan ya. Untuk yang pertama, kita ubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat terlebih dahulu. Nah, bentuk akar itu kalau diubah menjadi bentuk pangkat itu sama saja dengan pangkat setengah. Jadi di sini X pangkat negatif 2, Y pangkat 4, Z pangkat 3 dibagi X pangkat 2, Z pangkat negatif 5 itu saya masukkan ke dalam kurung, terus mereka itu dipangkatkan setengah. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita operasikan yang di dalam kurung itu tadi. Nah, yang di dalam kurung itu kan bentuknya pembagian. Nah, pangkat kalau koefisiennya dibagi itu pangkatnya itu dikurangi ya. Nah, jadi ini yang sama ini X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z, itu nanti pangkatnya kita kurangi. Yang pertama dulu X-nya itu yang atas pangkat negatif 2, bawahnya 2, jadi X-nya pangkat negatif 2 dikurangi 2. Y-nya nggak ada pasangan, jadi tinggal ditulis aja Y pangkat 4. Z-nya atas pangkat 3, di bawahnya pangkat negatif 5. Jadi Z-nya 3 dikurangi negatif 5. Masih dalam kurung, kemudian di luar kurung pangkat setengah ya. Kemudian yang di dalam kurung kita sederhanakan, negatif 2 dikurangi 2 itu negatif 4. Y pangkat 4-nya tetap, Z-nya 3 dikurangi negatif 5 jadi pangkat 8. Nah, kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, tinggal kita operasikan dengan pangkat setengah. Pangkat dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya bisa kita operasikan perkalian ya. Jadi nanti X pangkat negatif 4 itu dipangkatkan setengah. Nah, nanti negatif 4 dikali setengah, begitu seterusnya. Kita lihat, negatif 4 dikali setengah, Y-nya pangkat 4 dikali setengah, Z-nya pangkat 8 dikali setengah. Hasilnya yaitu X-nya pangkat negatif 2, Y-nya pangkat 2, Z-nya pangkat 4.
Seperti ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita lihat di opsi pilihan ganda. Ternyata di opsi pilihan ganda ini tidak ada, maka kita ubah. Apa yang kita ubah? Kita lihat bentuk X pangkat negatif 2 ya, itu kan pangkatnya negatif. Pangkat negatif itu bisa kita ubah ke bentuk pembagian ya. Jadi nanti X pangkat negatif 2-nya kita ubah jadi ke bawah. Jadi nanti pangkatnya positif. Maka didapatkan hasilnya Y pangkat 2, Z pangkat 4, X per X pangkat 2. Sehingga ketemu hasilnya adalah yang A. Mudah bukan? Untuk soal yang berikutnya, di sini ada dua persamaan. Jika 3A plus 5B sama dengan 3/7, maka 63A plus 105B sama dengan berapa? Pilihannya A6, B7, C8, D9, dan E10. Oke, biasanya untuk mencari penyelesaian dari dua persamaan, biasanya kita pakai eliminasi, substitusi, ataupun gabungan ya, gabungan dari eliminasi maupun substitusi. Tapi biasanya untuk soal tes intelijensi umum, tes potensi akademik, itu sebenarnya ada trik-trik khusus. Tinggal kita lihat antara dua persamaan ini. Persamaan yang pertama, 3A plus 5B sama dengan 3/7, dengan persamaan yang kedua, 63A plus 105B. Nah, biasanya tuh mereka ada hubungan spesial. Cie-cie, hubungan spesial ya. Nah, hubungan spesialnya itu harus kita spoil. Biar kita bisa cari penyelesaian dengan waktu yang singkat. Jadi biasanya untuk soal-soal seperti ini seharusnya setengah menit itu udah dapat jawabannya. Oke, kita perhatikan ada dua variabel ya. Ada variabel A dan ada variabel B. A dengan A, kita cek dulu. 3A dengan 63A. Kita lihat 3A dengan 63A, itu kelipatan ya. Jadi 3A kelipatannya berapa? Bisa sampai ke 63. Ya, jadi kelipatannya itu 21. Jadi 3 dikali 21 itu 63. Atau sebaliknya 63 dibagi 21 itu ketemunya 3. Oke, jadi kita udah dapat hubungan di antara mereka. Kemudian kita lihat yang B. Antara 5B dengan 105B. Itu juga sama ya. Jadi 5B dikali 21 itu 105B. Sebaliknya 105B dibagi 21 itu 5B. Jadi hubungan di antara mereka itu kelipatan 21. Maka kalau ruas kiri antara persamaan yang satu dengan persamaan yang lain itu kelipatan 21, maka ruas yang kanan, yakni 3/7, itu juga sama kelipatan 21 dari ruas kanan yang persamaan yang satunya lagi. Jadi bisa kita hitung 3/7 dikali 21. Berapa nilainya? 21 dengan 7 sederhanakan jadi 3, maka 3 kali 3 nilainya 9. Jadi, nilai dari persamaan yang kedua itu adalah D ya, yang 9. Oke, mudah bukan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat terus ya buat kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dukung kami. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.